Ya. Saya ingin melanjutkan mumpung ada Pak Kadir ini kan di sini ada ruang terbuka hijau. Nah, ngomongin ruang terbuka hijau karena di Sleman itu adalah tanahnya itu sangatlah subur, ekonomi juga baik. Ini itu masyarakat dari luar daerah itu juga banyak yang datang ke Sleman, ya toh. Pasti Sleman semakin padat, otomatis mereka ingin berpindah mencari Sesuai tekan raiku loh. Pindah. Jadi ini tanah Sleman posisinya ada di sini ya Pak. Ini tanah Sleman. Masyarakat kan ingin ke Sleman. Banyak yang membeli tanah di Sleman di sini. Nah, otomatis RTH ini kan pasti semakin menjadi apa ya? Mengecil. Bagaimana ini RTH ini bisa mempertahankan? Karena ini masyarakat di sini banyak berpindah. Iya, otomatis kan kalau misalnya gini, masyarakatnya ini kan di sini nih banyak. Nah, ini gimana Pak untuk mempertahankan RTH? Ini kenapa? Kenapa Pak? Gimana Pak? Di sini aja Pak. Asisten itu sangar ya. Makanya tak pilih. Bodyguard. Bodinya ketat. Yang penting Pak Kadir masalah asisten itu Oh, udah lali mau terus kewe. Jadi gini. Jadi pertanyaannya bagus, maka asisten ini nilainya angka sih tepuk tangan. Lulusan UGD. Jadi begini, jadi Sleman itu tadi saya katakan ya 58 hektar itu kalau ditarik dari Prambanan sampai Rogo itu ya 43 km kira-kira luasnya. Setahun ukur begitu tanya sudah. Ya. Di ambulan ya. Ngeter ke pasien. Ya. Baik, jadi karena daerahnya itu sangat potensial ya. Kemudian sangat berkembang pesat. Ada masuk kafe di sini, ada di mana-mana ada kafe, tumbuh dan seterusnya. Maka dikendalikan dengan RTH tadi. Jadi RTH tadi mengendalikan lebih substantif. Jadi tadi disampaikan harus ada koefisien dasar bangunan dalam mengajukan PBG. Ya, PBG apa katanya? Badan. PBG. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Biasanya Reset makan bersama Guspek. Pengajuan bangunan, syarat pengajuan bangunan. Jadi harus ada itu menyertakan bahwa di situ namanya nanti ada sosialisasi ke masyarakat ya. Sosialisasi itu akan disampaikan. Jadi pengusahanya juga harus jujur gitu. Ini sebetulnya untuk apa? Buat apa dan seterusnya gitu. Kemudian masyarakat setempat akan dialog, kemudian dia disampaikan, Pak, di sini lingkungan kita betul-betul harus luasnya segini, karena RWRT ini pinter kan, belajar tadi. Penanaman pohonnya teratur, kemudian kalau di pinggir sungai juga harus izin sempadan sungai, BPBD gitu. Ya kan? Sehingga kalau ini terjaga semua masyarakatnya, habitnya seperti itu, maka masyarakat tadi betul-betul kalau ada investor baru akan langsung diajak sosialisasi. Kalau bisa diterima, terima. Nanti bisa mengajukan PBG dan seterusnya. Kalau tidak bisa, akan berhenti di situ. Nah, kalau ini sudah bisa terkendalikan, maka di seluruh Sleman nanti sesuai dengan target RTH kita, luas yang harus bebas tadi, yaitu untuk taman terbuka hijau, lapangan sosialis. Jadi butuh kita ruang terbuka hijau itu untuk apa? Ini untuk apa namanya? Ya, untuk interaksi sosial, untuk olahraga masyarakat dan seterusnya. Ini akan terjaga, ekologinya terjaga. Kayak sungai-sungai itu kalau lihat kan bagus tuh. Kalau nanti banyak kafe tumbuh di situ, nanti habitat di situ juga akan kacau. Prosesnya akan ekologi. Guspeng memang pinter. Maca ya. Kalau kebetulan itu tonggo kula kan jenenge Eko terus dhek kan senengane udah komputer lah kalau sambunge dadi ekosistem Eko yang bisa
Ini. Nah, makanya kumlot ya. Itu. Kumlot. Berarti Jadi gitu. kan Pak mau tanya sebelum Julan 3 kan itu udah ada regulasinya. Terus kalau investor itu bikin bangunan itu juga ada regulasinya untuk bangunan ini apa Ada pengkoh atau kokoh supaya anti bencana juga gitu. Ada aturan juga ya? Ada, sudah itu di luar RTH ini karena Ya. aku tuh ya mampu menjawab tak jawab. Oh iya. gue elok tenan. Hasilnya itu Pak wilayah Komisi C juga. Jadi tanah itu pada saat mengajukan tadi sosialisasi, tentu setelah disetujui maka dia akan melihatkan gambar ya. Gambar nanti itu melingkup daripada izin teknis, kemudian syarat-syarat material. Misalnya, oh ini harus tes sondir karena harus tingkat-tingkat kan gitu. Ada nggak hasil tesnya? Nggak ada, nggak bisa. Gitu. Kenapa kalau tahu jugruk sebelah BPD gue sering repot. Ya. Tak sondir ya. Kemudian nanti setelah semua disetujui pun akan dilihat gambar DED-nya sesuai atau tidak. Nah, dari situ nanti akan ada uji nanti lagi setelah BPK ada SLF. SLF itu ya layak fungsi ya. Jadi nanti akan dicek gitu. Surat layak fungsi kalau sudah didapat maka BPK-nya turun. Ini semua sebetulnya sesuai dengan ketentuan pemerintah di Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 6. Kalau kita bicara di situ ada undang-undang yang namanya Omnibus Law gitu. Di situ disebutkan ora terus karepe dhewe gitu. Misalnya kalian ngajukan usaha kan NIB gampang kan langsung gitu. Ya. Tapi NIB itu di Omnibus Law disampaikan di Undang-Undang 5 dan 6 itu harus mengadopsi atau mengakomodir peraturan di bawahnya. Dan peraturan ini ngisor kudu sosialisasi kok durung iso dibatalkan gitu. Kita beri kesempatan untuk mahasiswa lain yang Ya, bertanya. silakan. Saya mau tanya tadi belum. Oke, boleh. Kalau untuk program-programnya itu sudah ada belum Pak untuk memperluas dan menata RTH ini? Program Di- RTH. Iya, di tahun anggaran baru. Besok. Anggaran. Iya. Jadi gini, program RTH itu banyak. Jadi gini, aku ngatek mulai. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak kalau Jadi, berdiri. Misalnya Jalan Damai, Jakal ya kan, jalan-jalan utama gitu. Di situ dulu ada pohon-pohon yang gede gitu ya. Pohon besar, bahkan ada di perumahan. Iya Pak. Di perumahan tuh kadang warga telepon, ini Pak membahayakan, pohonnya besar gitu, dan seterusnya gitu. Nah tentu kan masyarakat nggak mungkin bisa nebang sendiri ya, harus ada alat, kemudian ada prasarana yang lain dan tenaga. Ini kan biaya. Ini bagian program daripada DLH bersama BPPD nanti bisa kalau itu sudah ke arah bencana Ya. nanti BPPD Pencegahan akan bisa, bergerak, Pak. anggarannya beliau. Ya, betul. Tapi kalau itu masih namanya preventif nanti dari DLH itu ada anggaran jadi masyarakat tidak usah keluar biaya tinggal telepon di DLH nanti ada program pembiayaan untuk pencegahan itu. Oh begitu Pak. Salah satunya. Terima kasih Pak.